Maka ketika Yudas keluar, siapa yang ditangkap? Yudas Iskariot. Tadi siapa Yudas? Samiri alias Dajjal. Masih ada waktu? Masih banyak? Alhamdulillah. Oh, baik, saya coba ringkas ceritanya. Nah, ringkas cerita, para sekalian. Saat itu Nabi Isa difitnah oleh para pendeta Sanhedrin. Kenapa difitnah oleh para pendeta Sanhedrin? Para pendeta Sanhedrin adalah para pendeta di zaman Nabi Zakaria yang memasukkan Taurat menjadi Talmud. Mereka menghapus satu ayat dari tempatnya, kemudian mereka menulis dengan tangan mereka sendiri satu ayat dan dikatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Ya. Nah, Nabi Isa alaihissalam membantah mereka, kalian telah memasukkan Taurat. Maka orang-orang tahu kalau mereka telah berkhianat. Orang-orang yang tahu tentang itu maka beriman menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Itulah Hawariyun. Ya, karena nyawa Nabi Isa terancam, para pendeta Sanhedrin ini membuat sebuah fitnahan kalau Nabi Isa ingin menjadi raja di Herodias atau di Masjidil Aqsa atau di Yerusalem. Maka Nabi Isa terancam nyawanya dan Nabi Isa berupaya untuk menyelamatkan diri. Maka dari situlah Nabi Isa mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Mengusap bumi dengan pengembaraannya. Itulah arti dari Al-Masih. Masaha yamsahu masihun, yang mengusap bumi dengan pengembaraannya. Dalam satu pengembaraannya Nabi Isa bertemu dengan satu kaum yang banyak di antara mereka buta sejak lahir. Allah perintahkan Nabi Isa menyembuhkan mereka. Maka Nabi Isa mengusap mereka dengan mengucapkan Bismillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ya, sekali sebutkan begitu, sembuh tuh. Maka mereka bertanya, bagaimana engkau bisa menyembuhkan aku? Bukan aku yang menyembuhkan adalah Allah Tuhan kalian. Siapa Allah itu? Nah, diterangkan. Maka berimanlah mereka. Di antara mereka yang menjadi pengikut Nabi Isa bertambah satu persatu. Pada akhirnya jumlahnya 12. Ada di antara mereka yang punya penyakit sopak belang. Diusap dengan tangan Nabi Isa alaihissalam maka kemudian menjadi sembuh. Mereka pun beriman. Nah, ada yang sudah meninggal dunia. Saat itu ada fitnah yang terkait dengan orang yang meninggal dunia ini. Dia harus dihidupkan demi menyelesaikan masalah. Nabi Isa mengusap badannya. Ditelungkupkan begini. Nabi Isa mengusap badannya. Dimulai dari ubun-ubunnya. Terus sampai ke ulu hatinya, maka orang itu pun bangun biiznillah dengan izin Allah. Ya. Apapun yang dilakukan Nabi Isa selama hidupnya sebelum diangkat ke langit, itu bisa dilakukan oleh Samiri. Ringkas cerita para mullah sekalian yang dirahmati Allah. Ya. Maka saat itu para pendeta Sanhedrin yang meminta Nabi Isa alaihissalam itu membuat dongeng tentang kebohongan Tuhan yang menjelma menjadi Nabi Isa. Ya, artinya Nabi Isa ini adalah Tuhan yang menjelma untuk menebus dosa Adam alaihissalam, memetik dan memakan buah pohon kayu. Ini pernah saya ceritakan di sini, kalau saya ceritakan gak panjang. Intinya, Nabi Isa itu sebetulnya jelmaan Tuhan. Dialah Yesus Kristus sang penebus dosa Adam dan dosa umat manusia. Tadinya Tuhan ingin menghukum Adam, tapi karena Adam manusia kasihan, maka Tuhan menghukum dirinya. Maka Tuhan lahir dalam wujud Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Dialah Isa bin Maryam. Maka cerita ini dihasutkan kepada raja-raja Romawi. Yang terhasut adalah Herodes. Maka Herodes pun mengejar-ngejar Nabi Isa alaihissalam. Sampai di tempat Nabi Isa akan ditangkap, Allah memberitahukan kepada Nabi Isa. Kalau akan ada penangkapan oleh Herodes dan tentara Romawi juga para pendeta Sanhedrin. Ringkas cerita, Nabi Isa kemudian berkata, kelak di antara kalian, hai Hawariyun, umatku, akan ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia menggantikan tempat kedudukanku. Yang hafal dan ingat dengan kata-kata Nabi Isa ini adalah Yudas Iskariot. Maka apa yang terjadi? Kemudian Nabi Isa berkata, sembunyilah kalian, Herodes dan pasukannya akan datang menyangkap kita. Semuanya sembunyi termasuk Nabi Isa. Ya. Saat itu Herodes datang dan pasukannya diikuti oleh para pendeta Sanhedrin dan berkata, Herodes, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini saja, sebelum aku tangkap kalian,
Aku akan memberitahukan dengan bijak. Siapa di antara kalian yang berani memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan mengangkat dia sebagai patih kerajaanku. Yang kedua, aku akan memberikan sepertiga dari harta kerajaan Herodes. Yudas Iskariot butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia. Dan dia butuh kekayaan untuk keliling dunia. Maka Yudas keluar, menghadap ke Herodes, memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Dia berkhianat kepada Nabi Isa. Tadi apa kata Nabi Isa? Kelak di antara kalian ada orang berkhianat kepadaku. Maksudnya memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Artinya di tiang salib. Ikuti aku, kata Yudas. Ketika mau masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman kepada Nabi Isa. Surat Ali Imran ayat ke-55. Ya. Apa itu ayatnya? Ya ini. Allah, dan ingat ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkan kau." Surat Al-An'am ayat ke-60. Oh bukan. Kalau tidak salah surat Al-An'am ayat ke-60. 30 apa 60 atau berapa coba? Ya. Wa huwallazi mutawaffakum bilail, dan ialah Allah yang telah menidurkan kau di waktu malam. Wafat di sana artinya tidur. Begitu pula di dalam ayat ini. Nabi Isa ditidurkan, wa rafiqa ilaihi, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Kemudian wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Bahwa yang bergelar Al-Masih itu adalah Nabi Isa alaihissalam, bukan Dajjal. Ya. Wajailul ladina tabuka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah, dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikuti lebih mulia dari orang kafir sampai hari kiamat. Tsumma ilayya marji'ukum, kepadakulah engkau kembali, ya fa'ahkumu bainakum fima kuntum fi tahtalifun, akan aku putuskan apa yang kalian perselisihkan. Ringkas cerita, sebelum Yudas masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, ada enggak Nabi Isa? Tidak ada. Sudah diangkat kan? Maka Yudas masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi dan culang-cileng dia, melangak-melongok. Kamana iya? Isa bin Maryam da bieu mah ya di dia. Nah, di saat itulah Yudas Iskariot alias Samiri alias Dajjal diserupakan Allah menjadi Isa bin Maryam. Alhamdulillah, tadi saya coba cari buku yang berkaitan dengan kisah ini. Ini saya temukan bukunya. Tapi mohon maaf saya tidak sempat menyalinnya dengan baik. Jadi saya foto aja bukunya. Saya tidak sempat waktunya ya. Ini dia. Terlihat tidak? Sebentar ini. Sebentar. Aduh ini FNF6. Baik. Coba saya sampaikan. Ala ukhbirukum anid dajjal. Ingatlah akan aku beritakan pada kalian tentang Dajjal. Hadisan tentang satu perkara terkait dengan Dajjal. Ma haddatsahu nabiyyun qaumah, yang belum pernah disampaikan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Ya. Innahu a'waru wa innahu yaji'u ma'uhu mislul jannati wan nar. Sesungguhnya dia itu a'war. Dia buta sebelah, bukan buta, pecak sebelah mata kanannya. Ya. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan Dajjal itu pecak mata kanannya. Ingat, bukan buta. A'war di sini bukan artinya buta. Di dalam buku-buku hadis terjemahan itu selalu diterjemahkan buta. Dia bukan hanya buta, pecak matanya. Pertanyaannya, kenapa cuma Rasulullah yang memberitahukan kalau Dajjal itu pecak sebelah mata kanannya? Karena peristiwa hilangnya mata kanan dia, pecaknya mata kanan Dajjal terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Ketika Yudas masuk ke tempat di mana Nabi Isa bersembunyi, Nabi Isa sudah tidak ada kan? Di situ dia mengalami penjelmaan, indri. Kalau ada salib Yesus Kristusnya, salibnya orang Katolik, ada patung Yesusnya kan? Di atasnya ada tulisan indri. Itu penjelmaan. Mereka mengira Tuhan menjelma menjadi Isa bin Maryam, Yesus Kristus. Itu perkiraan mereka. Sebetulnya indri yang benar adalah
Allah menserupakan Yudas menjadi Isa bin Maryam. Surat An-Nisa ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Dan klaim orang-orang Yahudi Sanhedrin, pendeta Sanhedrin, kalau kami telah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Mas qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tuh kata Allah. Mereka tidak membunuhnya, mati tidak Nabi Isa. Mereka tidak menyalibnya, lalu siapa yang disalib? Walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan untuk mereka. Siapa? Yudas diserupakan menjadi Isa bin Maryam. Maka ketika Yudas keluar, siapa yang ditangkap? Yudas Iskariot. Tadi siapa Yudas? Samiri alias Dajjal. Ya. Ketika dia keluar, hak siapa yang nyampurkan ke dia? Ayo ngilu ke dewek. Loh, kok aku yang ditangkap? Lastu Isa. Hana Yudas ada lalu kumilai. Aku bukan Isa, aku Yudas yang menunjukkan kamu tadi kepadanya. Gus jempek bukat matanya bukat Isa bin Maryam. Tak suara mereka suara Isa. Ya. Gemparlah Hawariyun saat itu. Semua pengikut Nabi Isa gempar. Alah, Nabi Isa ditangkap. Ya. Qad yukhadu Isa bin Maryam. Sungguh Isa bin Maryam telah diambil ditangkap. Cuma Barnabas yang yakin kalau itu bukan Nabi Isa. Ya, ditangkaplah dia dan disaliblah dia. Ketika dia disalib, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Ini tanda, bukti kalau Nabi Isa diangkat dengan fisiknya, bukan hanya ruh. Kalau cuma ruh yang dilihat, kenapa Yudas bisa melihatnya? Dajjal bisa melihatnya dan Dajjal berkata, Eli Eli lama sabahtani. Di dalam Bible ada. Di dalam cerita Paskah, Bible, kitab Kejadian, kalau tidak salah kitab Kejadian, itu dikatakan, Eli Eli lama sabahtani. Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Yudas bisa melihat Nabi Isa diangkat. Berarti dengan fisiknya. Diangkat ke langit, ya maka dia yang disalib. Nah, Yudas diarak ke Bukit Golgota. Karena salibnya tinggi, kalau tegak tidak bisa berjalan. Maka dia merungkuk. Merunduk begini, dan dia diarak ke Bukit Golgota. Inilah prosesi Paskah. Kalau kita lihat orang-orang Kristen merayakan Paskah begitu. Diarak. Di depan Herodes memegang pedang di tangan kanannya dan Old Testament di tangan kirinya. Perjanjian lama. Itu pedang ditusuk-tusukan ke tubuh si Yudas Iskariot. Apa bacaannya ya? Wes bablas angine. Bres begitu. Saya nggak tahu bacaannya gimana. Bres. Pedangnya Herodes menusuk tubuhnya Yudas Iskariot. Begitu darahnya bercucuran, maka para pendeta Sanhedrin berebut darah itu dan diminum. Mereka yakin jika ada darah atau bagian tubuh Yesus Kristus bersatu dengan tubuh mereka, mereka tidak akan pernah disentuh api neraka. Ya, itu keyakinan mereka. Dan ini menjadi rukun kelima agama Kristen, Ekaristi Holy Water. Akhirnya ada diseloki di depan patung Bunda Maria atau Yesus Kristus. Cuma sekarang diganti bukan dengan darah manusia, tapi dengan sirup marjan koko pandan. Sama-sama merah. Banyak tusukan pedang menusuk tubuh Yudas Iskariot, maka dagingnya terkelupas diambil dimakan tuh. Itu rukun ketiga agama Kristen, Ekaristi Gusti Kudus. Al-yaum sa'ukhbiru lakum ma lam yukhbir min qabl, kata Rasulullah. Hari ini akan aku beritahukan pada kalian tentang Dajjal yang belum pernah disampaikan oleh para nabi sebelumku. Innahu a'war wallahu la sabi'awar. Dia pecak sebelah matanya, tapi Allah tidak pecak. Kenapa? Cuma Rasul yang memberitahukannya. Karena Nabi Isa sudah diangkat, peristiwanya terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Salah satu tusukan pedang Herodes menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi Dajjal tidak bermata satu sejak lahir. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi siapakah Dajjal itu? Inilah fitnahnya. Maka Allah harus menurunkan Nabi Isa untuk membersihkan namanya. Kalau dia bukan Tuhan, kalau dia bukan Yesus Kristus. Makanya Nabi Isa turun untuk menghancurkan salib. Ini bukan aku, ini Dajjal yang mengaku sebagai aku.
Dihancurkanlah salib. Itu tujuan Nabi SAW turun. Tadi ayatnya ada, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir yang menuduh engkau Tuhan. Terbuka tidak fitnah ini? Maka Nabi Isa harus turun lagi untuk menyelesaikan fitnah ini. Betul? Inilah dahsyatnya fitnah Dajjal. Karena dia mendakwakan Tuhan punya anak. Supaya tidak terlihat. Nah, para sekalian, masih ada waktu nggak? Masih ada waktu. Kita percepat. Sampai di Bukit Golgota. Apa itu Golgota? Golgota Bukit Tengkorak. Baik, saya ingin mensimulasikan sesuatu. Boleh? Saya kembali ke sini, penembak Allah. Ini adalah sesuatu yang saya lakukan ketika WTC terjadi, dihancurkan. Mungkin rekan-rekan ada yang pernah menyaksikan saya melakukan ini. Iwafilah rahmakumullah, saya agak kebingungan ini sebentar. Baik. Ya alhamdulillah. Pernah ada rumor yang beredar, ini rumor ya, tapi rumor ini menarik. Yang beredar di Boston. 1 minggu setelah WTC dihancurkan, rumor ini sampai ke Indonesia. Di mana disebutkan nomor seri pesawat terbang yang menabrak menara utara itu adalah Q33NY. Ini nomor seri penerbangan ya. Apa yang saya lakukan, pramu sekalian? Ini yang saya lakukan. Font yang pertama saya rubah ke Wingdings. Perhatikan apa yang terjadi. Yang kedua saya rubah ke Webdings. Perhatikan apa yang terjadi. Jadi apa maksud dari semua ini? Pesawat yang menabrak menara kembar itu dibajak. Betul? Pesawat yang menabrak menara kembar itu dibajak. Ini simbol bajak laut kan? Dan yang membajaknya adalah Yahudi. Fakta menunjukkan dari 4.000 orang Yahudi yang keluar masuk 3 tower tadi, 2 tower WTC dan 1 stasiun televisi, stasiun 7, itu tidak ada satupun dari mereka yang mati. Karena mereka sudah ditahu oleh Mossad, ulah ngantor isukan rek aya peristiwa tertentu. Baik. Kenapa harus tengkorak? Ini Golgota. Kenapa bajak laut itu Golgota? Berdiri Kang ya. Para sekalian, si Yudas Iskariot setelah disalibkan selama beberapa hari, maka orang-orang mengiranya dia mati. Maka dikuburkanlah dia di Bukit Golgota. Kenapa dinamakan Golgota? Karena di tempat itulah tengkorak manusia numpuk berantakan. Kenapa? Karena di sana orang yang terpidana dipenjarakan, disalib, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Sehingga numpuk tengkorak mereka. Di sanalah Samiri atau Yudas Iskariot Dajjal dikuburkan. Setelah dikubur, Allah kembalikan wajah dia kepada wajah Isa bin Maria. Wajah Isa kepada wajah Yudas. Proses perubahan wajah itu memancarkan cahaya. Di mana cahaya itu membuat darah nempel di kain kafan. Tingali mesin fotokopian. Ya, mesin fotokopian menembakkan cahaya ke kertas kan? Maka tintanya nempel di kertas yang kosong. Nah, begitu pula yang terjadi. Maka di kain kafan itu ada sketsa wajah wajah Isa bin Maryam. Barnabas ingin membuktikan kalau Yudas Iskariot adalah Dajjal, bukan manusia biasa dan bukan Nabi Isa. Setelah 3 hari 3 malam digali kuburnya untuk membuktikan kalau dia adalah Dajjal. Jika dia masih hidup berarti Yudas Iskariot adalah Dajjal. Ketika digali setelah 3 hari 3 malam dia masih hidup. Diselamatkanlah dia oleh Barnabas tanpa diketahui oleh siapapun. Barnabas membawa dia ke satu tempat dan dia diobati. Dia diobati dan dia disembuhkan. Matanya kata Rasulullah hitam, ka'anna ainuha ainabah. Matanya hitam seperti anggur yang hitam semua. Tidak ada putihnya karena
tertusuk, pecah oleh pedangnya Herodes. Ya. Dan dagingnya juga ngambai gitu ke bawah sehingga menutupi matanya. Seolah-olah matanya menonjol begitu. Nah, suatu hari Barnabas menunggu-nunggu dia mengaku Isa bin Maryam. Ketika Barnabas sedang bekerja, dia mengatakan, "Hei Barnabas, lihat aku. Yakinilah kalau aku adalah Isa bin Maryam. Hak siap benar maneh dajjal. Pergi kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang yang apabila manusia menyentuhmu, maka engkau hanya bisa mengatakan, Allah misasa, janganlah kalian menyentuh aku." Persis seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Yudas Iskariot tidak dibunuh oleh Barnabas? Karena yang membunuhnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Maka pergilah dia mengembara, dia menyesatkan kaum demi kaum, sampai bertemu dengan iblis di segitiga Bermuda. Iblis Ajazil itu membangun istana di atas segitiga Bermuda. Satu area lepas pantai di Samudra Atlantik yang menghubungkan 3 titik. Puerto Rico, Florida, dan Bermuda. Florida artinya tanah Tuhan. Bermuda, wilayah inilah yang menjadi misteri. Apapun yang lewat, kapal laut, kapal selam, kapal terbang, hilang tanpa jejak. Disitulah iblis membangun singgasananya, 2/3-nya di bawah permukaan air laut, 1/3-nya di atas permukaan laut. Samiri pengembaraannya sampai ke sana. Sebelum Samiri mengembara, dia bersama pengikutnya membuat kapal. Kemudian pengikutnya bertanya, "Wahai paduka Tuanku Samiri, wahai Jack Sparrow." Loh, bagaimana Samiri menutup identitasnya? Dia tutup mata kanannya. Ada yang bilang dia tetanus mata tangan kanannya karena dipaku, disalibnya kan dipaku. Tetanus, dipotong tangan kanannya, diganti dengan. Dan dia menutup wajahnya yang rusak karena tusukan pedang dengan topi. Dan ada lambang tengkoraknya, Golgota, tempat di mana dia dikubur. Jadi sah Jack Sparrow? Paduka Tuanku, kemana kita akan belayar? Kita akan keliling dunia. Wahai paduka Tuanku, kita tidak punya perbekalan. Bagaimana kita bisa keliling dunia? Gampang. Coba lihat, banyak kapal-kapal yang berlalu lalang. Mereka membawa perbekalan logistik. Kita bajak kapal mereka. Kita rampas logistik mereka. Jadi siapa dia? Bajak laut. Lihat simbol bajak laut siapa? Ini bukan simbol cahaya. Tapi ini adalah simbol pedangnya Herodes yang menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Dialah Dajjal. Inilah konsep Dajjal yang coba saya rumuskan dari berbagai macam referensi. Tapi sekali lagi, ini wacana. Ini debatable. Silakan. Debatable. Ustadz menyocok-nyocokkan. Dan memang begitu. Ya. Bagaimana lalu kita memahaminya? Sehingga dia menjadi fitnah yang nyata. Bagaimana kita memahami fitnah Dajjal? Kalau tidak dengan cara demikian. Baik, ikhwafillah rahmakumullah. Sampailah dia di segitiga Bermuda. Pengikutnya pingsan selama 40 hari 40 malam. Dan selama 40 hari 40 malam, Dajjal berada di istana iblis di segitiga Bermuda. Di saat pertemuan pertama, iblis mengatakan, "Samiri, kemari Sam, kadihe Sam." Sam itu Samiri. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu. Sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata Paman Sam? Amerika. Jadi Amerika adalah negara bentukan Dajjal. Percaya tidak? Mulai dari set penologinya, tata kotanya, mulai nama-nama kotanya, mulai dari sok kesombongannya, mulai dia mengaku polisi dunia, mulai dari veto Amerikanya. Kenapa Amerika ditakuti dunia? Bukan Amerikanya, tapi who was behind American. Dajjal. Maka jika Dajjal mengatakan sesuatu untuk kepentingan Israel, wajar. Amerika dan Israel sama. Dua-duanya adalah hambanya Dajjal. Dua bangsa penyembah Dajjal. Inilah musuh kita yang akan kita hadapi di saat Dajjal fitnahnya muncul. Baik.